Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Buya Qurtubi kemarin ya, dalam sebuah pidato atau sambutan, beliau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan polemik nasab lagi. Artinya beliau muncul lagi. Tapi pidatonya atau sambutannya, suaranya, bukan dengan bantahan berupa karya ilmiah yang beliau namakan dengan An-Nawawi Syadid kepada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, atau dengan bom nuklir lah. Jadi saya punten dulu, ini konten di tempatnya teman, di kamar pengurus pesantren ya, di salah satu pesantren. Dalam hal ini ingin saya tanggapi hal-hal yang disampaikan oleh Buya Qurtubi yang sebetulnya saya sudah sampaikan ya di live semalam dengan Gus Aziz Jazuli, itu agar teman-teman mengetahui bagaimana hal-hal yang saya sampaikan kepada teman-teman melalui channel Gus Aziz Jazuli dan juga saya di video live. Silahkan simak di video live-nya ya, silahkan simak di Gus Aziz maupun simak di yang punya saya. Kalau di Gus Aziz itu agak enak karena pakai mikrofon, kalau di saya pakai manual, tapi nggak apa-apa, agak deket gitu. Teman-teman, hal-hal yang ingin saya sampaikan adalah terkait apa yang disampaikan oleh Buya Qurtubi itu ada ya, yaitu adalah beliau akan menerbitkan bukunya atau hasil telaahnya atau kitabnya yang bom nuklir itu kepada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani jika terjadi pertemuan antara keduanya. Ini menarik ya. Jadi beliau itu siap untuk kemudian memunculkan bukunya, ya, menerbitkan bukunya, tapi jika terjadi sebuah dialog antara beliau dengan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi betulkah Kiai Imad itu akan bertemu dengan Buya Qurtubi? Bisa saja, dengan catatan bahwa Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani dipenuhi permintaannya, yaitu adalah Buya Qurtubi itu harus bisa menjadi representasi dari Rabi'atul Alawiyah, atau ketika nanti diskusi digelar itu harus membawa surat resmi yang surat itu ada legitimasinya dari Rabi'atul Alawiyah, resmi dari apa namanya itu, pencatatan nasab di Rabi'atul Alawiyah, itu apa namanya itulah ya, teman-teman mungkin lebih tahu. Di samping hal-hal yang disampaikan oleh Buya Qurtubi, yang juga saya sudah sampaikan di dalam video itu, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini mengikuti ulama-ulama terdahulu. Kita ini tidak kemudian memecah belah umat. Ya, sebagaimana teman-teman tahu, saya mendukung Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Sekalipun saya katakan lagi, saya pun mendukung dari pihak Ba'alwi seandainya kajian itu adalah kajian ilmiah. Termasuk Buya Qurtubi di sini semalam juga saya sampaikan kepada Gus Aziz bahwa saya masih menunggu karena dari Buya Qurtubi. Walaupun prediksi Gus Aziz itu Buya Qurtubi mesti tidak memunculkan satu keterangan yang bisa menunjukkan eksistensi Ubaidillah di masa lalu. Itu interpretasi daripada Gus Aziz Jazuli. Ya, silakan teman-teman simak di sana lah. Cuma apakah, sekali lagi, kita titik fokusnya adalah ayo kita kawal Buya Qurtubi dengan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi kita dukung Buya Qurtubi selagi itu masih dalam ruang-ruang ilmiah ya. Ya, ucapannya Buya Qurtubi yang ya itulah, itu no comment lah. Teman-teman bisa nilai sendiri. Tapi saya fokus pada karya ilmiah yang ditulis oleh Buya Qurtubi, yang diklaimnya itu katanya ini akan dikeluarkan setelah terjadi pertemuan atau ketika pertemuan itu terjadi. Kendati pun semalam Gus Aziz juga menyampaikan kalau karya itu mau diuji di khalayak publik, ya harusnya diterbitkan dulu. Sebagaimana teman-teman itu kalau lagi kuliah ingin mengajukan karya ilmiah atau proposal, skripsi atau tesis, kalau udah S2 atau magister, itu mesti disuguhkan dulu kepada pembimbing, dicek dulu, baru kita masuk ruang pengujian, dikasih dulu. Nggak langsung ini skripsi saya diuji, nggak ada waktu Pak untuk telaahnya ya, untuk verifikasi sumber, untuk verifikasi data, itu perlu waktu. Jadi memang baiknya Buya Qurtubi itu menerbitkan dulu bukunya, setelah itu diadakan diskusi. Nggak diskusi lalu sekonyong-konyong selesai, nggak begitu, nggak sesederhana itu. Tapi saya tidak tahu ya, Buya Qurtubi ya pengennya begitu, Kiai Imad juga pengennya ada Rabi'atul Alawiyah, artinya ada surat resmi dari Rabi'atul Alawiyah. Maka dua-duanya ini kita berpikir bisa atau tidak, agar benar-benar keduanya ini memang
bisa untuk kemudian terjadinya diskusi itu, bisa untuk kemudian saling bertemu dan berdiskusi secara baik-baik, begitu ya, baik Buya Qurtubi maupun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan kita tidak perlulah seperti yang dikatakan oleh siapa namanya itu Habib Rizik itu Al-Kaburi itu ya, yang ditujukan kepada mungkin Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian nyebut-nyebut masalah debat di Banten, kemudian nyebut-nyebut masalah Tuan Mudokori kemarin ya, ketika konflik dengan Habib Bahar bin Smith. Saya pikir itu tidak layak diucapkan oleh seorang yang dianggap tokoh seperti Habib Rizik ya, sekelas Habib Rizik ya. Bukan soal kelasnya, tapi soal bagaimana Habib Rizik itu memiliki banyak massa itu loh. Jadi orang yang punya banyak massa sepatutnya tidak mengatakan hal-hal demikian itu. Jadi itu ya, saya tidak layak memang atau tidak perlu untuk memberikan masukan kepada Buya Qurtubi, karena beliau seorang buya, santrinya buahnya, saya takzim kepada santrinya, kepada buyanya itu sendiri. Tapi saya tidak ingin lah ada ungkapan-ungkapan semisal kalau ada ungkapan pemecah belah, kita tuh tidak pecah belah Pak, atau siapapun itu tidak pecah belah. Ini soal bagaimana kita siap atau tidak menerima perbedaan mengenai satu dan lain hal. Dalam persoalan ini adalah Mbak Alwi. Yang betul adalah ayo kita sama-sama dewasa. Kawal ini secara ilmiah. Kawal ini secara kita kaji dan uji itu sih. Kita kaji, uji begitu. Dan ada itu tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengenai Ibnu Hajar Al-Haytami yang tidak mengisbat Pak Alwi begitu ya. Jadi ada Kiaimat itu justru ini memberi argumennya. Ini argumen saya loh, yang mengatakan Ibnu Hajar tidak mengisbat ini. Jadi beliau itu memang menukil, beliau menukil ungkapan dari Al-Idrus itu. Jadi bukan kata Ibnu Hajar itu sendiri. Jadi itu yang disebut ikhbar itu. Saya bilang hanya mengabarkan saja. Itu semalam sudah dibahaslah saya dengan Gus Aziz Zazuli di video live semalam. Jadi intinya itu kalau nanti debat itu terjadi, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Buya Qurtubi, jangan marah-marah ya. Dan saya pikir Kiaimat tuh nggak marah-marah kok. Buya Qurtubi itu yang justru keras mungkin, tapi itu logatnya begitu ya, nggak apa-apa. Terus bagaimana ya, terus ya kita tunggu saja. Bagaimana mungkin nanti Kiaimat akan menanggapi, saya nggak tahu ya. Biasanya kalau menanggapi muncul tulisannya biasanya, tapi saya belum melihat itu. Mungkin belum mendengar atau bagaimana, atau memang tidak ingin menanggapi karena sudah tahu Kiaimat itu tidak puas dengan Buya Qurtubi, atau Kiaimat pengen buku Buya Qurtubi itu dilayangkan dulu. Kita nggak pernah tahu. Kita tetap kawal. Kita sebagai netizen, sebagai umat lah, ayo kita kawal ini secara baik-baik, tidak mesti marah-marah, nggak mesti kita itu saling gunjing antara satu dengan yang lain ya. Tetap kita kawal ya. Itu saja barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau teman-teman tidak sepakat mengenai apa yang saya sampaikan, letakkan di kolom komentar. Dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan person, saya mohon maaf secara pribadi. Salam cinta dan untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.